pada presentasi yang berikutnya ini atau slide yang berikutnya ini menyajikan tentang mikroorganisme tanah. Jadi di sini memperkenalkan kepada mahasiswa tentang organisme tanah yang termasuk dalam kelompok mikroorganisme tanah. Kenapa disebut sebagai mikroorganisme tanah? Pada awalnya pendekatannya adalah organisme-organisme ini ada di dalam tanah, tapi tidak dapat dilihat langsung dengan mata. Jadi karena ukurannya sangat kecil, ukurannya ada yang ukurannya kurang dari 100 mikron, ada yang ukurannya kurang dari 200 mikron. Ukurannya sangat kecil sehingga mata kita tidak mampu melihatnya, sehingga dimasukkan dalam kelompok mikroorganisme tanah. Jadi organisme tanah yang ukurannya sangat kecil, mikro, sehingga tidak dapat dilihat langsung dengan mata. Jadi harus perlu bantuan alat, yaitu mikroskop. Di bawah mikroskop organisme tanah ini dapat dikenali, dapat dibedakan antara organisme tanah yang satu dengan organisme tanah yang lainnya. Selama yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata secara langsung, tapi dengan bantuan mikroskop kita bisa mengetahui bahwa mikroorganisme tanah tersebut memang benar ada, keberadaannya ada di dalam sistem tanah. Setelah kita melihatnya dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, berkaitan dengan mikroorganisme tanah itu sendiri yang ukuran kecil ini, ada yang mengklasifikasikannya untuk ukuran yang kurang dari 0,1 mili disebut mikroorganisme tanah. Tapi ada juga para pakar yang lain mendefinisikannya bahwa mikroorganisme tanah adalah organisme tanah yang ukurannya kurang dari 0,2 mili. Kita tahu bahwa 0,2 mili itu setara dengan 200 mikron. Jadi yang ukurannya kurang dari 200 mikrometer. Jadi Anda tahu tentang ukuran dari meter ke yang makin kecil, ada meter, ada sentimeter, ada milimeter, ya kan? Ada mikrometer, ada nanometer, ada atometer, ada pentometer, ya, dan seterusnya. Itu berdasarkan ukuran. Nah, di sini organisme ini ukurannya kecil, sehingga dia masuk dalam ukurannya termasuk ukuran mikro, ya, dan satuannya yang ukurannya kurang dari 200 mikrometer atau kurang dari 2 milimeter. Itu ada salah satu pakar yang mendefinisikan bahwa yang termasuk organisme-organisme tanah yang termasuk dalam kelompok mikroorganisme tanah adalah organisme-organisme tanah yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung, tapi harus menggunakan alat bantu agar bisa melihatnya, yaitu menggunakan alat mikroskop. Dengan alat mikroskop, maka organisme-organisme tanah yang semula tidak terlihat dapat kita lihat, dapat kita kenali, dapat kita bedakan antara organisme tanah yang satu dengan organisme tanah yang lainnya, karena ukurannya yang sangat kecil, yaitu ukurannya kurang dari 200 mikrometer atau kurang dari 0,2 milimeter. Nah, kelompok mikroorganisme tanah ini, kelompok mikroorganisme tanah ini dibagi lagi, ada mikrofauna tanah dan ada mikroflora tanah. Untuk mikrofauna tanah terdiri lagi ada protozoa, ada nematoda, ada rotifera. Dan protozoa juga dikenal lagi, ada amuba, ada flagellata, ada ciliata. Nah, selain mikrofauna tanah yang terdiri dari protozoa, nematoda, dan rotifera, juga ada mikroflora tanah. Untuk mikroflora tanah itu terdiri dari bakteri tanah, fungi tanah, actinomycetes tanah, dan mikroalga tanah.
Nah, inilah adalah organisme-organisme yang ada dalam tanah yang tidak dapat kita lihat dengan mata secara langsung, tapi baru terlihat oleh kita apabila kita menggunakan alat bantu mikroskop. Kenapa yang semula tidak dapat terlihat dan baru dapat terlihat dengan alat bantu mikroskop? Karena organisme-organisme tanah ini ukurannya sangat kecil, yaitu kurang dari 200 mikrometer atau kurang dari 0,2 mm, kurang dari 0,2 mm. Dan mikroorganisme tanah ini terdiri dari mikrofauna tanah dan mikroflora tanah. Untuk mikrofauna tanah terdiri lagi protozoa, nematoda, dan rotifera. Sedangkan kelompok mikroflora tanah terdiri lagi bakteri tanah, fungi tanah, actinomycetes tanah, dan mikroalga tanah. Nah, dari presentasi ini bahwa kita mulai mengetahui adanya keanekaragaman dari mikroorganisme tanah. Ada yang masuk kelompok mikrofauna tanah dan ada yang masuk kelompok mikroflora tanah. Nah, untuk yang termasuk mikrofauna tanah itu terdiri dari ada protozoa, ada nematoda, dan ada rotifera. Sedangkan yang masuk kelompok mikroflora tanah terbagi lagi, ada bakteri tanah, ada fungi tanah, ada actinomycetes, ada mikroalga. Nah, inilah beberapa organisme tanah. Jadi dari presentasi ini adik-adik mahasiswa sudah mulai mengenali keragaman dari kelompok mikroorganisme tanah. Ini baru dari kelompok mikroorganisme tanah yang terdiri dari mikrofauna tanah dan mikroflora tanah. Untuk mikrofauna tanah ada kelompok protozoa, contohnya ada amuba, ada flagellata, ada ciliata. Selain itu juga dari kelompok mikrofauna tanah selain protozoa ada nematoda, dan selain itu juga ada rotifera. Nah, sedangkan dari kelompok mikroflora tanah terdiri dari bakteri, contohnya bakteri tanah, contohnya ada bakteri fluorofosfat, ada bakteri fluorofosfat, dia mampu melakukan fosfat, ada bakteri yang mampu mengikat nitrogen dari udara, ya, contohnya ada azotobacter, ada azosphyllum. Ada juga bakteri yang hidupnya simbiosis dengan akar tanaman leguminosa yang mampu memfiksasi nitrogen dari udara, yaitu ada rhizobium. Nah, itu diantaranya yang masuk dalam bakteri tanah yang masuk kelompok mikroflora tanah. Nah, selain itu juga ada berbagai fungi, ada fungi tanah. Fungi tanah ini ada fungi tanah yang mampu melakukan fosfat, ada penicillium, ada mukor, ada rhizopus, dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada actinomycetes dan ada juga mikroalga yang termasuk dalam kelompok mikroflora tanah ini. Tentunya adik-adik semua untuk mengenali lebih lanjut, maka untuk itu nanti di akhir perkuliahan ini ada tugas mandiri masing-masing mahasiswa untuk menelusuri lebih lanjut dari berbagai organisme tanah ini.